Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ayu Aziza di sini akan menerangkan materi di mata kuliah entrepreneur. Untuk materi pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai wira swasta dan wira usaha serta bagaimana cara kita berpikir untuk membuat suatu perubahan. Oke, kita langsung masuk ke slide-nya ya. Kompetensi dasar dari mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneur ini diharapkan para mahasiswa di sini dapat menjadi para ilmuwan dan profesional yang dapat berpikir secara kritis. Lalu dapat memunculkan atau meningkatkan kreativitas dari rekan-rekan mahasiswa semua, lalu dapat berpikir secara inovatif, sistemik dan ilmiah. Oke, yang kedua dapat menjadi wirausahawan yang berbasis tetap kepada ilmu pengetahuan dengan bermodalkan bisnis. Seperti itu. Oke, apa itu bisnis? Nah, di sini kita ada singkatannya. Bisnis itu yang pertama adalah harus berbasiskan pada ilmu. Oke, jadi setiap barang-barang maupun jasa yang nanti akan dihasilkan semuanya harus berbasiskan pada ilmu. Yang I-nya di sini adalah adanya suatu inovasi. Oke, jadi itu kalian bisa mengamati lalu kalian tiru, yang penting ada inovasi yang baru di dalamnya. Oke, yang ketiganya sini ada S ya. Huruf ketiga ini adalah untuk strategi marketing. Nanti kita di bab-bab berikutnya kita akan mempelajari bagaimana strategi pemasaran yang baik. Seperti itu, strategi pemasaran yang cocok untuk calon atau sasaran konsumen kalian. Oke, lalu huruf yang keempat sini ada N. N itu adalah harus ada niatan yang kuat untuk teman-teman semua ingin menjadi seorang entrepreneur. Lalu huruf yang kelima di sini adalah I. Kita tetap berbasiskan pada informasi dan teknologi. Jadi untuk bisnis saat ini kita tidak bisa hanya mengandalkan bisnis offline saja, tetapi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti informasi dan teknologi yang sedang trending, yang sedang in pada masa ini. Seperti itu. Lalu untuk huruf yang terakhir sini, huruf yang keenam adalah S, itu adalah supel. Jadi diharapkan di sini rekan-rekan mahasiswa ini bisa membuka jaringan untuk komunikasi secara terbuka dengan berbagai pihak. Jadi ketika kalian di sini sudah masuk semester 1 di kampus, saya harapkan kalian tidak hanya bergabung dengan rekan-rekan ketika kalian masih di SMA. Seperti itu, atau mengkotak-kotakan diri itu. Saya tidak mau seperti itu, tapi saya harapkan di sini karena kalian masih semester 1, kalian harus banyak bergaul, baik dengan sesama angkatan maupun dengan teman-teman di senior, angkatan senior kalian, seperti itu. Jadi untuk jaringan pertemanan kalian bisa luas. Itu ya. Nah, hampir di setiap kesempatan mahasiswa selalu ditanya, ketika ditanya apakah tujuan Anda setelah lulus kuliah dari Universitas BSI, jawabannya ternyata sini ada 3 jawaban. Yang paling banyak yang pertama adalah mencari pekerjaan. Oke, jadi pegawai. Yang kedua menjadi wirausahawan. Yang ketiga menjadi karyawan sambil berwirausaha. Ini kebanyakannya 3. Jadi untuk menjadi karyawan itu sangat diperbolehkan juga sebenarnya, tapi memang kita lihat kondisi saat ini memang untuk semakin canggihnya teknologi, maka untuk penggunaan dari tenaga kerja manusia SDM itu semakin berkurang.
seperti itu. Jadi diharapkan kita bisa membuat suatu perubahan yang tadi dengan membuat suatu inovasi dapat menjadi seorang wirausaha. Ini atau bisa yang ketiga di sini menjadi karyawan sambil berwirausaha. Ini juga bagus. Jadi selain kita punya pekerjaan yang tetap, punya penghasilan yang tetap, juga kita sambil berwirausaha. Oke, berdasarkan hasil penelitian, di sini mahasiswa sulit untuk mau dan memulai berwirausaha karena mereka tidak diajar dan dirangsang berusaha sendiri. Oke, lalu untuk yang kedua sini didukung oleh lingkungan, budaya masyarakat dan keluarga. Kalau misalkan ketika sudah lulus SMA atau lulus kuliah, biasanya memang harus jadi pegawai. Lalu yang ketiga, kebanyakan di sini orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Ya, jadi ada dari hasil riset di sini ada 3 kesimpulan, 3 hasil yang kita peroleh. Yang pertama, karena tidak dirangsang untuk berusaha sendiri. Yang kedua adalah karena lingkungan budaya ya. Ketika kita sudah lulus kuliah, pasti pertanyaannya adalah kerja di mana, seperti itu. Tidak ditanya akan membuat usaha apa. Oke, yang berikutnya di sini faktanya. Nih ya, banyak tenaga manusia yang sudah tergantikan oleh mesin. Contohnya di sini adalah teller, lalu penjaga tol. Jadi sekarang sudah pakai sistem GTO ya, gerbang tol otomatis. Seperti itu. Jadi otomatis untuk penggunaan dari SDM sudah tergantikan karena yang tadi teknologinya sudah semakin canggih, sudah semakin berkembang, seperti itu. Yang kedua adalah karena efek dari globalisasi ya sini. Jadi serbuan tenaga kerja asing, jadi ada AFTAN ya, ASEAN Free Trade World. Jadi untuk ASEAN Free Trade Area, jadi untuk tenaga asing itu bisa lebih mudah untuk dapat bekerja di Indonesia, seperti itu. Sedangkan mungkin skill-skill yang dimiliki lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan WNI, maka untuk setiap perusahaan itu bebas dapat menggunakan tenaga kerja asing. Lalu yang ketiga di sini jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan di perguruan tinggi. Makanya tidak heran apabila banyak dari lulusan-lulusan dari sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Ini ya. Jadi setiap ada job fair, ini selalu dipenuhi oleh para lulusan-lulusan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Solusinya di sini lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa entrepreneur sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi lulusannya mampu menjadi job creator, jadi menciptakan lapangan kerja dibandingkan kita mencari pekerjaan. Seperti itu, harapannya seperti itu. Lalu di sini pendidikan entrepreneurship di Indonesia harus ditingkatkan. Oke, lalu wira swasta. Wira swasta di sini sama dengan wira usaha. Pelopor wira swasta di Indonesia adalah Dr. Suparman Suhamamijaya. Ini menekankan adanya peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa dari kemiskinan. Nah, istilah wira swastawan ini dihubungkan dengan istilah saudagar yang berasal dari bahasa Sanskerta. Sini terdiri dari 3 suku kata, wira, swa, dan sta. Wira berarti adalah manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan atau pendekar kemajuan dan berwatak agung. Swa berarti sendiri dan sta berarti berdiri. Jadi untuk saudagar
Ini ada saw, ada 1000, dagar artinya akal. Jadi untuk para wira swastawan ini harus memiliki banyak akal ya. Ini jadi tidak gampang menyerah dan tidak gampang putus asa. Ini wira swasta, wirausaha. Wirausaha berasal dari kata entrepreneur dari bahasa Prancis yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi dalam arti taker atau go between, perantara. Secara harfiah, wira artinya berani, sedangkan usaha adalah daya upaya. Kewirausahaan adalah hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi untuk menjadi seorang wirausaha memang dibutuhkan keberanian yang tinggi. Ada ya, high risk high return. Jadi semakin tinggi resiko biasanya untuk pengembaliannya semakin besar atau keuntungannya semakin besar. Tapi memang diperlukan keberanian untuk mengambil suatu resiko. Sini entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kita. Makanya di awal saya sudah jelaskan bahwa kalian harus fokus kepada apa yang kalian sukai, apa yang menurut kalian menjadi keunggulan dari individu kalian masing-masing, lalu kalian optimalkan. Seperti itu, dan jadikanlah itu sebagai suatu bisnis sehingga dapat meningkatkan penghasilan, meningkatkan taraf hidup kita. Sini wirausaha. Wirausaha menurut ahli ekonomi, di sini wirausaha adalah seorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi terdiri dari faktor alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan berproduksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Lalu untuk ahli psikologis, wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan, suka mengadakan eksperimen, atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Jadi untuk orang-orang yang suka berekspresi itu memang tidak cocok apabila dia bekerja di bawah kendali orang lain atau di dalam perusahaan. Dia memang biasa dalam kebebasan dalam bereksperimen seperti itu. Nah, ini dorongan yang kuat untuk bereksperimen ini juga bagus agar dapat menghasilkan suatu produk-produk yang inovatif. Lalu menurut ahli bisnismen, wirausaha merupakan ancaman pesaing baru, bisa juga partner, pemasok, konsumen, atau orang yang bisa diajak bekerja sama. Oke, jadi bisa dalam macam-macam pandangan ya, bisa sebagai suatu ancaman, bisa sebagai pesaing baru, bisa juga sebagai partner. Seperti itu, masuk atau konsumen, ada orang yang bisa diajak kerja sama. Menurut ahli pemodal, wirausaha seorang yang menciptakan kesejahteraan tetapi orang lain yang menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya ini untuk mengurangi pemborosan dan menciptakan lapangan kerja. Jadi seorang wirausaha memang dituntut untuk melakukan suatu perubahan-perubahan, suatu inovasi agar mengurangi pemborosan-pemborosan yang sebelumnya terjadi. Seperti itu. Jadi apabila ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka seorang wirausaha ini akan membuat suatu terobosan yang baru agar pemborosan yang sebelumnya terjadi ini dapat dikurangi atau dihilangkan serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Di sini ada 3 jenis wirausaha. Ini necessity entrepreneur, menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Oke, jadi ada entrepreneur yang memang terpaksa berjualan karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang replikatif, jadi yang replika, meniru bisnis-bisnis yang sedang ngetren pada saat ini. Nah, ini untuk yang ini dia rawan terhadap jadi pesaingan karena memang pasti ketika suatu sedang trending, ketika sedang ngetrend, ini pasti akan muncul banyak pesaing-pesaing baru di pasar. Lalu yang ketiga ini yang inovatif, yang bagus, ini yang harus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Jadi jangan pernah merasa puas
setelah mencapai suatu titik tertentu. Jadi harus membuat suatu inovasi lagi agar dapat terus meningkat usahanya. Sini untuk kuadran ya. Ini sebenarnya gambar kuadran. Sini ada employee. Employee itu adalah seseorang yang memiliki pekerjaan. Lalu business owner. Sini adalah seorang yang berbisnis, yang menjalankan bisnis. Lalu ada self-employed, jadi sini bekerja dengan diri sendiri. Dan investor itu adalah seseorang yang menyetorkan sejumlah dananya untuk dapat dijalankan usahanya oleh orang lain. Seperti itu. Maka di sini dikerjakan oleh atau dijalankan oleh bisnis ownernya. Seperti itu. Jadi investor itu hanya menyetorkan dananya saja. Ya. Ini jadi ada 4 kuadran. Lalu sini ada wirausaha versus karyawan. Wirausaha sini penghasilannya bervariasi ya, tidak teratur sehingga sering merasa tidak aman. Oke, untuk karyawan sini penghasilannya pasti dan teratur sehingga merasa aman. Sedangkan untuk yang nomor 2 sini peluang untuk menjadi kayanya memang lebih besar untuk yang berwirausaha karena dia tergantung dari kerja kerasnya dan inovasinya. Seperti itu. Sini ya, jadi semakin besar peluang yang dimilikinya, lalu juga inovasi semakin tinggi yang dilakukan terhadap suatu produk, lalu juga untuk pemasarannya mungkin baik yang dilakukan, maka dia lebih berpeluang untuk lebih berhasil. Seperti itu. Sedangkan untuk karyawan sini peluang kayaknya relatif. Yang ketiga di sini pekerjaannya bersifat tidak rutin. Jadi bisa jadi dalam 24 jam dia lebih dari 8 jam pekerjaannya. Sedangkan kalau untuk karyawan normalnya hanya 8 jam per hari. Lalu untuk yang nomor 4 sini kebebasan waktunya pasti dia lebih fleksibel ya mengenai waktu. Sedangkan untuk karyawan sini waktunya tidak bebas. Untuk wirausaha di sini ketidakpastiannya sangat tinggi. Sedangkan untuk karyawan sini ada kepastiannya, ada jaminan dari perusahaan. Lalu untuk nomor 6 wirausaha kreativitas dan inovasi dituntut setiap saat. Sedangkan untuk karyawan biasanya lebih pasif, dia tetap harus menunggu instruksi dari atasan. Lalu untuk nomor 7 di sini wirausaha ketergantungannya rendah terhadap orang lain, terhadap perusahaan. Sedangkan kalau untuk karyawan di sini ketergantungan hidup terhadap perusahaannya sangat tinggi. Lalu untuk nomor 8 sini wirausaha resikonya tinggi. Untuk karyawan resiko relatif rendah. Yang tadi sudah saya jelaskan, untuk berbisnis itu memang high risk high return. Jadi semakin tinggi resikonya, biasa pengembaliannya akan semakin besar atau laba yang dihasilkannya akan semakin besar. Sini wirausahawan atau entrepreneur mempunyai berbagai keuntungan. Di antaranya adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri. Jadi ketika kita memiliki suatu keinginan, maka peluang untuk tercapainya tujuan tersebut ini bisa lebih besar dibanding kita di dalam perusahaan. Ketika kita memiliki suatu ide gagasan pun ini harus disetujui oleh berbagai pihak. Seperti itu. Lalu nomor 2, sini terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan secara potensial terhadap seseorang secara penuh ya. Jadi kalau kita memiliki suatu kemampuan, potensi, ini kita bisa curahkan secara maksimal di usaha yang kita miliki. Berbeda dengan di perusahaan. Untuk di perusahaan di sini kita memang terbatas karena ada jenjang karir, lalu jenjang atasan dan bawahan. Jadi untuk potensi seseorang biasanya tidak bisa secara penuh dapat didemonstrasikan. Itu peluangnya lebih kecil apabila di perusahaan. Yang ketiga di sini terbuka juga peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Jadi semakin kita giat dalam bekerja, dalam berinovasi,
dalam berjualan, misalkan dalam memasarkan produk kita semakin maksimal, maka keuntungan yang diperoleh pun insya Allah akan semakin banyak. Oke, lalu yang keempat sini terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret. Oke, jadi apabila kita membuat suatu usaha baru, tentunya kita dapat membantu masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru seperti itu. Jadi dapat membantu lingkungan sekitar kita dengan usaha-usaha yang konkret yang nyata. Yang terakhir di sini tentunya dapat menjadi seorang bos. Jadi sekecil-kecilnya usaha itu tetap kalian adalah bosnya. Sedangkan untuk di perusahaan, semakin besar perusahaan tersebut, maka kita hanya akan menjadi bagian yang kecil dalam usaha tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kebalikannya, kelemahannya. Ya, pendapatannya tentu setiap waktu, setiap periode itu pasti tidak tentu dan memikul berbagai macam resiko. Kedua, bekerja keras atau jam kerjanya panjang ya. Bisa mungkin kalau kita punya toko, dari buka toko jam 8 sampai jam 9 malam kita bisa ada di toko. Jadi jam kerjanya yang tadi, kalau jam kerja di perusahaan biasanya ada aturannya 8 jam per hari. Sedangkan kalau untuk usaha sendiri, berusahawan, itu tergantung pada masing-masing entrepreneurnya. Lalu yang ketiga, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil. Jadi untuk usaha-usaha yang masih merintis ini tentunya dia masih harus banyak berhemat seperti itu agar dana-dana yang tersedia saat ini bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu. Untuk yang keempat, di sini tanggung jawabnya sangat besar. Banyak keputusan harus dia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya. Oke, saya lanjut. Oke, bagaimana memulainya? Sini mindset dalam menggerakkan perilaku. Mindset sini adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Jadi mindset, pikiran ya, pola pikir. Sini adalah keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, dan keputusan. Memang untuk memulai suatu bisnis itu memang tidak mudah, tapi kita harus memiliki suatu tekad, suatu harapan bahwa bisnis tersebut akan berjalan dengan baik dan akan menjadi besar. Mindset di sini adalah pola pikir yang mencakup, yang pertama adalah sumber pikiran dan memori, kedua pusat kesadaran yang menghasilkan suatu ide, persepsi, dan perasaan, yang ketiga sikap mental dalam merespon sesuatu, yang keempat kepercayaan yang mempengaruhi cara pandang seseorang, perilaku atau sikap. Sini jenis mindset. Ya. Jenis mindset yang pertama adalah fixed mindset. Memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Cirinya adalah dia lebih menghindari adanya tantangan. Baik, saya lanjutkan untuk ciri yang kedua. Di sini adalah sifatnya dia mudah menyerah. Lalu yang ketiga, menganggap usaha tidak ada gunanya, lalu tidak terbuka terhadap kritik-kritik. Padahal kritik itu, apabila kita bisa menerima kritikan, tentunya akan lebih membangun, akan lebih baik lagi untuk usaha kita ke depannya. Lalu untuk yang terakhir, ini merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Ini ya untuk yang mindset pertama. Jadi ini sebaiknya dihindari oleh rekan-rekan mahasiswa semua agar dapat berkembang, agar dapat menjadi
para pembisnis yang handal, maka sebaiknya untuk fixed mindset ini semuanya dihindari sifat-sifatnya. Untuk para entrepreneur diharapkan suka menyukai tantangan, tidak cepat menyerah, lalu setiap kegagalan itu pasti ada faedahnya. Jadi jangan menganggap sesuatu itu tidak, usaha-usaha yang kita sudah lakukan itu tidak berguna. Lalu harus terbuka terhadap kritik-kritik yang membangun. Dan untuk kesuksesan orang lain kita harus mengambil ilmunya seperti itu agar bisa kita terapkan di dalam usaha kita. Nah, ini untuk yang growth mindset berkembang. Di sini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas-kualitas dasar seseorang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Lalu yang kedua sini bahwa intelijensi, bakat, dan sifat ini bukan suatu fungsi atau keturunan, tapi bisa dipelajari. Ya. Jadi ada keinginan untuk selalu berkembang. Jadi tidak berpikiran bahwa untuk sukses itu dia harus ada bakat lahiran, bakat atau suatu keturunan, itu tidak, tapi semua bisa dipelajari. Jadi ciri-cirinya di sini selalu menyukai tantangan dan selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan setiap usaha apapun yang digelutinya. Yang kedua, di sini tetap berpandangan ke depan dari kegagalan. Apabila dalam suatu usaha kita menghadapi suatu kegagalan, itu dianggap suatu hal yang biasa, yang lumrah terjadi. Seperti itu. Tapi kita harus tetap optimis agar tetap maju usaha yang kita geluti. Yang ketiga di sini tetap berpandangan positif ya tadi. Ada usaha yang kita lakukan, lalu belajar dari kritik-kritik. Yang terakhir menemukan pelajaran tadi ya, mendapatkan inspirasi dari pelajaran yang dari kesuksesan orang lain. Seperti itu. Komponen mindset di sini ada dinamakan dengan paradigma. Paradigma adalah cara yang digunakan oleh seseorang di dalam memandang sesuatu, paradigma pikiran kita ya. Yang kedua sini keyakinan dasar, kepercayaan diletakkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Lalu ada nilai dasarnya, sifat, sikap, dan karakter yang menjunjung tinggi oleh seorang sehingga berdasarkan tersebut nilai-nilai yang membatasi sebenarnya untuk nilai-nilai dasar itu, yang membatasi nilai-nilai seseorang terhadap suatu sifat, sikap, dan karakter. Nilai dasarnya. Bagaimana cara membentuk mindset yang positif? Yang pertama adalah selalu menganggap bahwa setiap masalah itu selalu ada hikmahnya. Yang kedua, harus selalu fokus dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan suatu usaha. Yang ketiga, selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Jadi jangan sampai ketika sudah ada suatu hambatan kita langsung mundur dalam menjalankan usaha. Kita harus tetap fokus, tetap bersungguh-sungguh, tetap pantang menyerah. Yang keempat sini harus selalu berpikiran positif. Ini untuk orang-orang yang berjiwa entrepreneur. Di sini harus selalu berusaha menjaga pikirannya agar bisa terus positif. Jadi kalau misalkan kita berpikiran positif, insya Allah semesta pun akan mendukung. Yang terakhir di sini adalah harus selalu bersyukur. Ya, apabila kita mensyukuri suatu nikmat, insya Allah nikmat tersebut akan selalu ditambah. Membentuk mindset entrepreneur. Di sini ada 9 kiat. Yang pertama, pengusaha merupakan suatu pilihan mulia ya. Jadi kita dapat memuliakan diri kita, memuliakan keluarga kita, orang tua, dan lingkungan sekitar untuk menjadi seorang pengusaha. Lalu seorang pengusaha itu dapat merangsang kita untuk memiliki banyak suatu ide inovatif. Yang ketiga, tentunya waktu. Kita dapat mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur diri kita.
lalu dapat gajian setiap hari. Jadi omset yang kita miliki setiap hari kita putar terus untuk menjadi suatu modal seperti itu, maka memang nanti hasilnya akan kita nikmati di kemudian hari. Lalu pengusaha itu adalah bos tadi ya. Sekecil-kecilnya usaha kita tetap adalah bos di dalam usaha tersebut. Sedangkan kalau kita bekerja di perusahaan, walaupun perusahaannya besar, itu tetap kita adalah pegawai, hanya bagian kecil. Lalu untuk pengusaha biasanya luas pergaulannya. Jadi kita akan membuka banyak link, baik dengan sesama penjual, lalu dengan supplier, dengan para pelanggan seperti itu. Jadi akan lebih memperluas dalam pergaulan. Lalu pengusaha itu mandiri, itu ya semua memang untuk ide-ide semua kita bisa langsung terapkan dalam bisnis kita. Yang ke-8 ini sangat berpeluang untuk menjadi kaya raya. Yang ke-9 yang penting sekali di sini pengusaha itu mewariskan usahanya. Beda dengan karyawan ya, dengan pegawai. Contohnya seperti saya misalkan sebagai seorang dosen di sini, walaupun nanti sudah sampai guru besar pun itu tidak akan diwariskan kepada keturunan. Seperti itu. Jadi kalau memang anak saya nanti akan berprofesi sebagai dosen juga, itu dia tetap harus dari awal dulu jenjang karirnya. Seperti itu, beda dengan berwirausaha. Kalau wirausaha kita memang mungkin kita rintis dari awal, dari pedagang kecil, lalu naik ke pedagang besar, pedagang grosir, lalu jadi produsen. Nah, sampai kita dapat memproduksi sendiri. Ketika bisnis kita sudah besar, ini kita bisa wariskan kepada keturunan kita usahanya. Itu ya. Jadi untuk keturunan kita tidak perlu lagi merasakan susahnya, jerih payahnya ketika kita memulai merintis usaha dari nol. Untuk memulai usaha, sini kita butuhkan 3M. Yang pertama adalah motivasi yang kuat. Yang kedua tadi mindsetnya harus yang tepat, harus produktif, kreatif, dan tetap berpikiran positif. Lalu lakukan. Ya, jadi usaha yang paling bagus itu adalah usaha yang dimulai. Ini untuk meningkatkan motivasi dalam berusaha, maka settinglah hasrat untuk menjadi crazy. Jadi kita harus memiliki hasrat untuk menjadi orang kaya. Pupuklah hasrat tersebut dengan membayangkan bahwa seorang entrepreneur akan punya waktu yang luang, ruang yang luang, dan uang yang cukup banyak. Seperti itu, atau uang yang sangat banyak sekali untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi harus memiliki hasrat sebagai crazy rich. Bagaimana mencari ide? Ide usaha bermula dari adanya suatu permasalahan. Suatu permasalahan nanti akan memunculkan suatu produk baru. Yang kedua, sini adalah ada kesenjangan supply. Supply itu adalah permintaan dengan penawaran. Maka kita bisa membuat suatu ide bisnis yang baru. Lalu sini ada prinsip 3M, mulai dari yang kita sukai. Jadi apabila kita menyenangi suatu hobi, suatu kegemaran, lalu kita optimalkan hobi kita tersebut, nah baru di situ kita jadikan suatu bisnis. Maka kita dapat memperoleh penghasilan dengan sesuatu yang kita senangi. Gitu ya. Yang kedua ini mulai dari yang dikuasai. Yang terakhir yang paling penting adalah harus dimulai dari sekarang. Yang keempat, prinsip 3A. Yang pertama ATP, amati, tiru, persis. Ini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan. Yang ATM ini direkomendasikan, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita buat suatu inovasi baru di dalam suatu hal yang kita tiru. Lalu untuk ABS ini adalah yang paling inovatif, yaitu kita harus membuat produk atau jasa sendiri. Nah, berikutnya sini tugas kelompok. Di sini untuk kelompok-kelompok sudah memberikan
temanya, judul produk atau jasa yang nanti akan dihasilkan. Silahkan kalian coba jalankan. Yang pertama di sini buatlah desainnya, company profile-nya, lalu boleh dibikin suatu katalog, X-banner, brosur. Bisa kalian gunakan Photoshop atau Canva. Sekarang sedang lagi banyak yang gunakan itu Canva ya. Itu mudah untuk pengaplikasiannya. Jadi kalian buat saja yang paling mudah dan paling menarik tentunya untuk dapat dilihat calon konsumen kalian. Jadi silakan dibuat desain-desain dari keempat ini. Nanti untuk hasilnya bisa dikirim di Google Classroom atau nanti bisa kalian simpan dulu di Google Drive, nanti di-upload di web e-learning gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih untuk atensinya. Oke, jangan lupa nanti untuk tugasnya dikumpulkan di web e-learning. Ya, saya akhiri. Terima kasih.